Pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan diadakan serentak mulai menjadi bahan pembicaraan. Kekhawatiran para pejabat hingga masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada bagaikan bom waktu yang seketika akan meledak dahsyat. Hal itu tentu tidak lepas dari ancaman penyebaran virus corona yang kian menanjak naik untuk kasus terkonfirmasi positif di setiap harinya. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di 270 daerah se-Indonesia kini akan menjadi klaster terbaru dalam penyebaran virus corona. Dari kejadian tersebut banyak pihak yang menyayangkan hingga mendesak untuk ditundanya pelaksanaan pilkada. Desakan tersebut bukan tanpa alasan, meskipun ada aturan, protokol kesehatan di pilkada pada praktiknya terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan, Pilkada serentak 2020 harus tetap diselenggarakan, karena Hasto beranggapan dengan adanya penundaan akan menciptakan ketidakpastian dalam politik. Selasa, 22 September 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan ada penundaan pemilihan kepala daerah untuk kedua kalinya. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2020. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD mengungkapkan ada 4 alasan mengapa Presiden Joko Widodo bersikeras agar Pilkada tetap dilaksanakan. Di antaranya, 1. Pilkada tidak kembali ditunda guna melindungi hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. 2. Tidak ada pihak manapun yang mengetahui pasti kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. 3. Penundaan pernah dilakukan sebelumnya. Dan keempat, Pilkada dipandang masih bisa dilaksanakan di tengah pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada menimbulkan banyak kritikan. Meskipun demikian, pemerintah dan jajaran tak bergeming untuk tetap menyelenggarakan. Hal ini diperkuat dengan pandangan Presiden Joko Widodo merujuk pada pengalaman Korea Selatan dan Singapura yang baru-baru ini berhasil menggelar pemilu di tengah masa pandemi virus corona. Berkaca pada Korea Selatan dan Singapura yang telah sukses menyelenggarakan pemilu di tengah corona. Hal ini tentu negara-negara tersebut didukung dengan jumlah kasus COVID-19 harian yang terus melandai, menjadi syarat pemilu dapat diselenggarakan. Bahkan, kedua negara tersebut merupakan negara dengan penanganan COVID-19 terbaik di dunia. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait dengan aturan protokol kesehatan selama masa pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu. Sebanyak 703 bakal pasangan calon yang mendaftarkan secara terang-terangan melakukan pelanggaran bersama-sama, mulai dari mengumpulkan massa hingga arak-arakan pendukung tanpa menggunakan masker dan jaga jarak. Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda Pilkada 2020. Pernyataan itu dituangkan dalam taklimat MUI tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 yang diterbitkan pada hari Selasa di tanggal 29 September 2020. Dalam taklimat tersebut MUI mengatakan, Pilkada perlu ditunda untuk menjaga keselamatan karena hal tersebut berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia, diunggah di situs change.org, puluhan ribu orang menandatangani petisi tunda Pilkada. Petisi yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, tunda Pilkada ke 2021. Hingga Kamis 10 September 2020 pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 30.414 orang telah menandatangani petisi penundaan Pilkada. Petisi tersebut diinisiasi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yaitu ICW, CPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrid,
Netfit, Purlem, Pusako Eva Unan, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas dan Kemitraan. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini mengatakan, sebenarnya petisi itu telah dibuat sejak Rabu di tanggal 27 Mei 2020. Namun, kembali ramai di beberapa waktu terakhir. Titi dan anggota Perludem lainnya mengatakan, penundaan pilkada memang perlu dipertimbangkan, bahkan hingga mengarah pada penundaan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengaku telah menerima lebih dari 50 judis petisi dari masyarakat tentang Pilkada 2020 ditunda. Anggota DKPP Alfitra Salam mengatakan, kelompok masyarakat yang mengajukan petisi ingin Pilkada ditunda hingga pandemi virus corona benar-benar tiada. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta pemerintah dan lembaga penyelenggara agar menunda pelaksanaan pilkada serentak karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM menilai hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman akan dilanggar jika pilkada tetap diselenggarakan. Terlebih lagi, kondisi pandemi virus corona di Indonesia belum terkendalikan. Penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat. Selain itu, bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, kekhawatiran akan semakin tidak terkendali penyebaran virus corona di Indonesia. Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief heran dengan Presiden Jokowi yang kian tak menunda pelaksanaan pilkada. Meskipun sudah banyak pihak yang mendesak, Andi mengakui keputusan penundaan akan merugikan partai politik yang akan berkompetisi. Namun, menurutnya, pilkada di tengah pandemi virus corona berpotensi membahayakan nyawa masyarakat. Persatuan Perawat Nasional Indonesia meminta Presiden Jokowi dan para pemangku kepentingan untuk menunda Pilkada serentak 2020 selama pandemi COVID-19 belum terkendali. Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadilah mengatakan, Pilkada sangat berpotensi mengundang kerumunan selama masa kampanye. Padahal, kerumunanlah yang menjadi salah satu sarana penyebaran virus corona. Saat dihubungi pihak CNN Indonesia, Harif mengatakan, kalau memungkinkan ditunda dengan ekses yang lebih besar terhadap kelangsungan bangsa, tidak ada salahnya ditunda. Harif mempertanyakan, selama ini pemerintah giat mengkampanyekan protokol kesehatan, namun saat ini berencana menggelar pesta demokrasi di 270 daerah yang hampir pasti mengundang kerumunan. Haris menyampaikan, khawatir akan adanya gelombang baru penyebaran COVID-19 diakibatkan pilkada. Hal tersebut dapat menambah beban para tenaga kesehatan yang sudah berjuang hampir 7 bulan. Jika kepentingan politik di atas segalanya, hingga harus memberikan ketidakpastian terhadap masyarakat di dalamnya, untuk apa bernegara? Antara kesehatan dan ekonomi yang dijadikan sebagai pilihan, menjadikan masyarakat mati dalam ketidakberdayaan. Kebutuhan rasa aman dan nyaman di tengah pandemi COVID-19 kini tak lagi diprioritaskan. Kebutuhan pemangku kepentingan kini di atas segalanya, meskipun hidup mati rakyat menjadi taruhannya.